Karena pemindaian para dewa milenium, Tangsan harus berhenti di tepi hutan bintang. Berbaring datar di tanah, alis Tangsan berkerut dan jatuh ke meditasi. Dengan kekuatannya saat ini, tidak masalah untuk mempertahankan bidang biru perak dan perisai tubuh Bohai untuk waktu yang lama. Jika itu normal, Tangsan benar-benar dapat menghabiskan begitu banyak dengan milenium, yang lebih sabar daripada kompetisi. Namun, Tangsan tahu bahwa untuk melanjutkan cara ini, hal pertama yang tidak sabar adalah diri sendiri. Dalam perang garis depan, Qian Sui Snow tidak bisa khawatir, tetapi bisakah Anda tidak khawatir? Orang tua dan guru saya ada di sana, dan jika sesuatu terjadi, itu akan membuat Anda menyesali hidup Anda. Memimpin 7 orang asing Shrek untuk meninggalkan kamp tentara Kekaisaran Tiandou, Tangsan sudah berpetualang. Kekaisaran Wuhun di Jialingguan memiliki 6 pejuang tingkat 95, dan 5 atau 6 anjing laut biasa. Kekuatan ini saja sudah sulit untuk dihadapi. Setelah kekuatan tempur Bibidong dipulihkan, dapat dikatakan bahwa kekuatan utama Kekaisaran Tiandou memiliki bahaya dihancurkan kapan saja. Di bawah keadaan ini, Tangsan hanya dapat mencapai Dewa Laut sesegera mungkin dan bergegas kembali ke garis depan untuk menstabilkan situasi garis depan dan memenangkan pertempuran. Di sisi lain, tidak ada kekhawatiran sama sekali, dan bahkan jika dia terus menunggu, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Dirasakan bahwa pemindaian dewa-dewanya tidak melemah karena perjalanan waktu, tetapi telah menjadi semakin kuat. Dari sini, kita dapat menebak bahwa dia seharusnya baru saja mencapai tingkat kekuatan setingkat Tuhan, tetapi belum sepenuhnya memahami berbagai keterampilan tingkat Tuhan. Jika tidak, mereka mungkin tidak dapat menggunakan kesempatan untuk menyerang kesuksesan. Dalam hal ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung dengannya. Bahkan Trisula Poseidon jatuh ke tangannya. Bagi Anda sendiri, tidak mudah untuk melarikan diri dari sini, tetapi juga untuk kembali ke Dewa Laut Trident, untuk pergi ke Pulau Poseidon untuk mencapai Dewa Laut. Namun, jika Anda ingin mengambil satu hal dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, itu lebih sulit daripada sebelum tes 7 Dewa Laut. Yang paling menyakitkan adalah saat ini bukan setahun, tetapi semakin pendek semakin baik. Tenang, pastikan untuk tenang saat ini. Dalam menghadapi krisis seperti itu, Tangsan dengan tenang berbaring di rumput perak biru lembut di tanah, mencoba mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia harus tenang. Ia belum pernah mengalami kerugian komprehensif seperti itu untuk waktu yang lama. Semakin banyak, semakin menginspirasi semangat juang di Tangsan. Dia yakin bahwa bahkan Tuhan bukanlah obat mujarab. Meskipun lawannya kuat, tetapi ia harus memiliki kesempatan untuk menemukan kekurangan. Hati berangsur-angsur tenang, dan Tangsan menata ulang idenya. Munculnya milenium salju telah memberinya kejutan besar. Yang mengejutkan Tangsan bukanlah bahwa milenium telah mencapai tingkat Tuhan, tetapi mengapa dia tidak dalam keadaan bahaya ekstrim ketika dia menyerap cincin jiwa. Bunuh dirimu, atau setidaknya pegang dirimu sendiri. Pada saat itu, dia menghadapi level dewa, dan dia hampir bisa mengatakan bahwa dia tidak memiliki perlawanan. Namun, dia tidak hanya tidak melakukan itu, tetapi juga mengatakan bahwa dia ingin membantu dirinya sendiri. Hanya karena dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan setingkat dewa? Tidak, itu seharusnya tidak sesederhana itu. Aku selalu dari sisi yang berlawanan dari kuil Wuhun. Sebagai putri paus, ayah Dewi meninggal di tangan ayahnya. Dia harus bunuh diri dengan seluruh kekuatannya. Apakah kuil Wuhun tidak selalu jahat? Selain itu, luar biasa bahwa milenium salju tiba-tiba mencapai tingkat Tuhan. Dia melihatnya terakhir kali, tetapi dia hanya lebih dari 70 level. Hanya dalam 6 tahun, saya berhasil menembus Tuhan. Dapat dikatakan bahwa keberuntungan dan pengalamannya masih sendirian. Kemudian, hanya ada satu kemungkinan. Setelah meninggalkan Tiandou, dia mulai menyelesaikan proses pewarisan Dewa Malaikat seperti dia memasuki Pulau Dewa Laut. Dilihat dari ini, dewa-dewa malaikat ini harus selalu berada di kuil Wuhun. Mengingatkan pada setelan malaikat yang pernah disebutkan oleh tuannya, kemungkinan itu adalah artefak yang mirip dengan Trisula Poseidonnya sendiri. Melalui percakapan dengan Qian Sui, Tangsan juga menemukan masalah lain, yaitu hubungannya dengan Bibidong sangat tegang, karena Bibidong mewarisi posisi paus, bukan oleh tukang sihir malaikat bersayap 6. Apakah pewarisnya mewarisi? Dikatakan bahwa sulit untuk mendukung cucu perempuan untuk mengambil posisi paus dengan kekuatan Aula Wushen. Tetapi mengapa dia tidak melakukan itu? Dapat dilihat bahwa pasti ada beberapa masalah antara Qian Sui Snow dan Bibi East. Sekarang salju milenium telah menjadi dewa para malaikat, dan dia dan Bibi pasti akan bertarung karena kekuatan Kekaisaran Wuhun. Bagaimanapun,
Pertanyaan pertama masih membuat Tang San tidak masuk akal. Dia tidak mengerti mengapa Qian Xiaosui tidak memusuhi dirinya sendiri. Penting untuk mengetahui bahwa upayanya untuk mengintai selama lebih dari 1 dekade di Emperor of Heaven juga dihancurkan oleh saya sendiri. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan wanita ini? Semua jenis misteri menyebabkan Tang San jatuh ke dalam periode singkat kebingungan, tetapi kali ini tidak berlangsung lama. Baginya, hal terpenting sekarang adalah bagaimana keluar dari sini dengan aman, tetapi juga menemukan cara untuk kembali ke Poseidon Trident miliknya sendiri. Dia tidak menyesali penggunaan serangan sebelumnya, tetapi jika tidak, maka dia tidak memiliki kesempatan untuk pergi. Meskipun Tang San sekarang memiliki 17 cincin jiwa, keterampilan jiwa yang dihasilkan oleh 17 cincin jiwa tidak cukup untuk membantunya menghentikan salju, kecuali dia benar-benar bisa menjadi dewa dan membuat setiap keterampilan jiwa. Mereka semua memiliki nafas Tuhan, jika tidak, menggunakan keterampilan jiwa itu tidak akan berpengaruh. Di bawah tekanan yang luar biasa, otak Tang San mulai berlari dengan kecepatan tinggi. Jadi pastikan untuk pergi dari sini sesegera mungkin untuk bertemu dengan teman-teman dan mewariskan dewa-dewa laut. Ribuan salju menjadi dewa, membuatnya lebih bersemangat untuk mendapatkan warisan para dewa. Bukan hanya karena keinginan untuk kekuatan, tetapi yang lebih penting, ia perlu memiliki kemampuan untuk melindungi orang yang dicintai dan teman-teman. Perlu memiliki kekuatan untuk menyeimbangkan kekaisaran Wuhun. Waktu hari berlalu dengan cepat. Ribuan salju masih melepaskan gelombang pemikiran mereka sendiri. Dia menemukan bahwa deteksi tanpa gangguan ini tidak memiliki manfaat kecil untuk dirinya sendiri. Hanya menjadi dewa, melalui pelepasan para dewa yang terus-menerus ini, ia menjadi semakin dalam memahami kekuatannya sendiri. Perasaan bisa mengendalikan semuanya tumbuh. Cahaya keemasan menyala, dan salju 1000 tahun membuka matanya, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Mengapa? Tidak bisa tidak keluar? Kali ini saya melihat kemana Anda pergi." Dalam cahaya dan bayangan, tubuhnya menghilang ke udara keluar dari udara tipis, dan pada saat yang sama mengambil Trisula Poseidon dimasukkan ke tanah. 1000 kilometer, apa yang diketahui Tuhan dan apa yang diinginkannya. Ribuan salju sama sekali tidak terbang. Berbicara akurat, mereka harus ditransfer pada saat yang konstan. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari dewa yang dilepaskannya. Dalam benaknya, tidak ada hambatan sama sekali. Pada hari ini, dewa-dewanya selalu diselimuti di hutan bintang. Tidak peduli seberapa tingkat jiwa binatang, semua berjongkok dalam getaran, bahkan atmosfer tidak berani bernapas, secara alami tidak ada yang berani mengganggunya. Segera, dia melihat tujuannya, tetapi yang membuatnya aneh adalah bahwa Tang San berdiri di tempat yang sama menunggu kedatangannya. Sepertinya dia mengharapkan ini dan tidak ada jalan keluar. Bahkan wajah dengan sedikit senyum, anggun dan tenang. Jingwang melintas, dan salju Qiansui berhenti 10 meter di depan Tang San, mengawasi Tang San, dan alisnya sedikit berkerut. "Bisakah kau memberitahuku apa yang membuatmu percaya diri? Lihat, kau tidak seperti ini adalah tampilan seekor anjing yang sedang berduka. Apakah kamu pikir aku anjing keluarga?" tanya Tang. Millennium Snow sedikit tersenyum, "Tentu saja tidak. Kamu adalah lelaki yang telah kutemui, kecuali kakek. Mungkin, suatu hari kamu akan melebihi kakekku. Mungkin aku bertanya-tanya mengapa kamu tidak terus bersembunyi. Selama Anda tidak meninggalkan hutan ini, saya ingin mengetahui bahwa Anda juga sangat sulit. Anda dapat menyembunyikannya tanpa dapat menemukan dewa. Saya pikir itu akan menjadi permainan kucing dan tikus kami. Sudah lama sekali. Dalam kesan saya, Anda bukan orang yang resah." Tang San tersenyum ringan, "Nona Qiansui dipuji. Aku keluar, hanya ingin bertaruh dengan wanita itu." Ribuan salju mengangkat Trisula di tangan Dewa Laut, "Artefak Anda benar-benar berat." Matanya yang konyol sepertinya mengatakan bahwa Anda hanya bisa jatuh di tangan saya dengan satu-satunya artefak yang bisa meringkuk. Apa kualifikasi bagi saya untuk membicarakan kondisi? Tang San memandangi Dewa Laut Trident yang gelap, dan hatinya menghela nafas, "Pak Tua, biarkan kamu dianiaya. Ya, kamu bisa mengambilku sekarang, aku sama sekali bukan lawanmu. Kamu benar, ada celah yang tidak dapat diatasi antara manusia dan Tuhan. Tapi yang hanya bisa kamu dapatkan adalah orang atau milikku. Tubuh ini bukan hatiku. Tidakkah kau ingin aku menyerah padamu? 1000 mil salju, hidup, tetapi juga apa yang saya inginkan, kebenaran, dan apa yang saya inginkan, keduanya tidak bisa menjadi keduanya, dan para siswa yang hidup dan mengambil kebenaran." Saya masih ingat dengan sangat jelas tentang kalimat ini. Bagaimana?
Kamu berubah pikiran begitu cepat? Di matanya, ada sedikit kekecewaan. Tang San dengan tenang berkata, kematian seringan bulu, seberat Taisan. Bahkan jika Anda ingin mati, saya akan mati jika itu berharga, bukan? Anda dapat memilih untuk menangkap saya, membunuh saya, atau bertaruh dengan saya. Jika Anda menang, maka saya akan bersumpah untuk menyerah kepada Anda. Jika Anda kalah, saya hanya perlu pergi selama 3 hari. Setelah 3 hari, Anda dapat terus mengejar saya. Selama Anda bisa membawa saya dengan paksa, saya masih bisa menyerah. Kamu. Oh, jika ini masalahnya, maka saya tertarik untuk mendengar apa perjanjian perjudian Anda. Millennial Snow tentu memahami bahwa Tang San bukan orang yang tidak ditargetkan, tetapi kalimat yang dikatakan Tang San sebelumnya menyentuhnya. Jantung, yang sekarang memegangnya, hanya bisa mendapatkan umatnya, bukan hatinya. Kalimat sederhana seperti itu mungkin tidak berguna bagi orang lain, tetapi bagi Dewa Malaikat yang merupakan cacat terbesar di hati, itu adalah perut yang lembut. Meskipun Tang San tidak tahu mengapa Qian Qiansui telah melakukan segalanya sebelumnya, tetapi setelah analisis serius pada hari itu, dia berdiri. Secara alami, dia memiliki pemahaman besar bahwa Qiansui Snow akan menjanjikan taruhannya sendiri. Tang San Dao, taruhan saya sangat sederhana. Anda dan saya tidak menggunakan artefak untuk bertarung dengan yang terakhir. Batas waktu adalah mas. Jika Anda dapat membawa saya, Anda menang, jika Anda tidak bisa. Kemudian, saya mendapat waktu penyangga 3 hari dan dapat pergi dari sini. Pada saat yang sama, tolong kembalikan Poseidon Trident saya. Dupa Wangi? Tang 3, apakah Anda benar-benar percaya diri? Bahkan jika itu bukan artefak praktis, saya masih dewa. Qian Qisui awalnya berpikir bahwa Tang San pasti akan bertaruh dengan dirinya sendiri dengan taruhan yang sangat menguntungkan baginya. Saya tidak berharap dia memiliki tampilan judi yang tampaknya tidak salah. Bahkan sangat bermanfaat bagi diri Anda. Bukankah kekuatan level dewa sendiri takut padanya sebagai manusia? Bahkan, Tang San juga memahami mentalitas milenium salju, yang menggunakan pemikiran inersia yang menurutnya tidak mungkin kalah dalam pertarungan memperjuangkan ini. Apakah dia tidak bertaruh dengan mengorbankan hidupnya sendiri? Kamu hanya perlu menjawab apakah aku berjudi atau tidak. Suara Tang San tiba-tiba berubah dingin. Ribuan salju dan salju di tangan Dewa Laut Trident, berjudi bisa. Namun, Dewa Laut Trisula ini saya tidak bisa kembali kepada Anda. Jika Anda menang, 3 hari kemudian saya ditangkap, Anda menolak untuk mengakui apa yang harus dilakukan, saya tidak ingin mendapatkan tubuh Anda. Jadi, Poseidon Trident ini lebih baik tetap berada di tangan saya. Ketika Anda bersumpah setia kepada saya akan mengembalikannya kepada Anda. Penilaian Tang San semuanya benar, dan segala sesuatunya berkembang ke arah yang ia harapkan. Namun, Qiansui bukan orang bodoh. Ia juga sangat cerdas. Ia merasa bahwa Tang San pasti memiliki sesuatu dalam taruhan ini. Yang Xiao, Dewa Laut Trident ini tidak mau mengembalikannya dengan mudah. Setelah melirik tajam pada Trisula Poseidonnya sendiri, Tang San dengan tegas berkata, "Oke. Suatu hari, saya pribadi akan mengambil kembali Trisula Poseidon saya dari tangan Anda." Boom, cahaya biru emas meledak dari Tang San seperti nyala api. Pada saat yang sama, ia mengambil aroma dari lengannya sendiri dan menjepitnya di tangannya. Ribuan salju secara alami menempatkan Trisula Poseidon di atas tanah. Kali ini, dia tidak serampangan yang terakhir kali. Dalam cahaya keemasan, dia melepaskan seni bela diri malaikat bersayap 6 miliknya sendiri. Keenam sayap emas yang indah terbentang di belakang layar, dan tekanan yang luar biasa membuat Tang San sulit bernafas, penindasan yang lebih mengerikan dan komprehensif penuh dengan perasaan yang tak tertahankan. Bangkitnya Tang San secara alami adalah 9 cincin jiwa dari Kaisar Perak Biru. Ke-9 cincin jiwa ini tidak menyilaukan, hitam, 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 merah, hitam, merah, 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 50.000. Lebih dari setahun cincin jiwa 400.000 tahun. Saya takut bahwa dalam judul hari ini, tidak ada orang yang dapat memiliki rasio pencocokan jiwa yang lebih kuat daripada Tang. Namun, untuk mengatakan mempesona, cincin jiwa Tang San jauh dari mampu membandingkan dengan salju Qiansui. Pada salju milenium, cincin jiwa juga muncul, hitam, 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 merah, 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 9 cincin jiwa diatur dengan rapi.
7 cincin jiwa pertama benar-benar berbeda dari situasi ketika Tang San melihatnya. Jelas, dia tidak bisa menyuntikkan kekuatan cincin jiwanya sendiri ke orang lain seperti Tang San, dan kemudian untungnya mendapatkan jiwa 200.000 tahun makhluk jiwa. Cincin itu mengisi kembali dirinya sendiri untuk mendapatkan kembali cincin jiwa. Perubahan warna cincin jiwa di tubuhnya harus berasal dari manfaat mewarisi para dewa. Bahkan jika salju milenial dari warisan para dewa selesai, dalam perbandingan lob jiwa dari 9 pasang 9, itu masih garis yang lebih buruk daripada Tang San. Cincin jiwa 100.000 tahunnya adalah satu kurang dari Tang San. Ini menunjukkan bahwa Tang San jenius, membandingkan Tuhan dengan tubuh manusia, masih ada tempat yang sedikit lebih baik. Sangat disayangkan bahwa 9 cincin jiwa di salju milenium bukan 9 cincin jiwa biasa. Ke-9 cincin itu semua ditutupi dengan lapisan kecemerlangan emas, seperti lapisan kertas emas. Meskipun saya bisa melihat warna asli, itu jauh lebih dari yang menyilaukan aslinya. Tang San memahami bahwa ini adalah karakteristik dari pendewaan jiwa. Setelah terkontaminasi oleh kekuatan Tuhan, setiap keterampilan jiwa dari milenium salju akan memiliki nafas dan kekuatan parsial dari Tuhan. Meskipun tingkat cincin jiwa itu sendiri akan memiliki dampak, itu tidak berarti sebanding dengan keterampilan jiwa guru jiwa biasa. Namun, 9 cincin emas di salju milenium bukan yang paling mengejutkan bagi Tang San. Sebelumnya, ketika ia pertama kali bermain melawan salju milenium, Qian Xiaosui tidak sepenuhnya melepaskan militernya sendiri. Jiwa malaikat bersayap 6, cincin jiwa ini tidak muncul di depannya. Pada titik ini, saya benar-benar melihat bahwa perasaan mengejutkan itu membuat hati Tang San agak pahit. Keuletan Tang San terpengaruh, dan menakjubkan bagaimana dia melihat sesuatu. Dia melihat sangat sederhana. Setelah 9 cincin jiwa, dia juga melihat cincin jiwa ke-10 dari salju milenium. Ya, itu adalah cincin jiwa ke-10. Ini adalah cincin jiwa yang sepenuhnya emas, seperti sepotong bulu malaikat emas yang ditenun, tidak disandingkan dengan cincin 9 jiwa. Cincin jiwa ke-10 ini sangat besar, dan diameternya 3 meter jauhnya. Posisi yang muncul adalah di belakang salju 1000 tahun, yang merupakan aura latar belakang yang membungkus tubuhnya dan keenam sayapnya. Namun, Tang San masih melihat secara sekilas bahwa itu adalah cincin jiwa, seperti cincin jiwa guru jiwa, tetapi itu benar-benar berbeda. Praktek guru jiwa, tingkat ke-10 adalah tahap. Setiap tingkat ke-10, Anda perlu mendapatkan cincin jiwa untuk meningkatkan kekuatan Anda. Biarkan diri Anda naik ke tingkat yang baru, dan lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu proses perubahan kuantitatif menjadi perubahan kualitatif. Cincin jiwa tingkat ke-9, selalu dianggap sebagai ranah tertinggi dari guru jiwa. Menembus level 100, jelas itu adalah level 10, dan kemudian cincin jiwa ke-10 secara alami masuk akal. Tapi ini adalah cincin jiwa ke-10 yang cukup masuk akal yang membuat Tang San kaget. Jika 9 cincin jiwa pertama milik tingkat manusia, maka cincin jiwa ke-10 sepenuhnya tingkat dewa. Cincin jiwa emas dari tingkat dewa tidak bisa lagi dijelaskan oleh usia perbaikan, yang tidak sebanding dengan cincin jiwa 100.000 tahun. Tang San, ketika saya melihat Anda melepaskan rumput perak biru Hun kemarin, saya sangat terkejut. Mengapa Anda memiliki begitu banyak cincin jiwa tingkat tinggi? Anda bukan dewa, saya tidak mengerti bagaimana Anda melakukannya. Jika Anda mengatakan seni bela diri kedua Anda memiliki cara untuk meningkatkan cincin jiwa ke tingkat yang tinggi. Kemudian, rumput biru dan perak Anda jelas merupakan seni bela diri pertama, dan juga seni bela diri yang telah Anda gunakan. Bagaimana itu bisa dicapai? Tangan kanan Tang San melirik kepala dupa. Dengan kekuatan api yang dihasilkan oleh kekuatan internal, dupa dinyalakan dan diayun. Dalam sekejap mata, dupa sudah terbang puluhan meter dan dimasukkan ke dalam batang. Kamu tidak takut bahwa aku akan menunda waktumu untuk masalahmu? Tang San melihat ribuan mil salju, dan sinar biru emas dari satu lapisan demi satu terus naik dari tubuh. Meskipun di bawah tekanan Tuhan yang luar biasa, dia tidak melakukannya. Setengah langkah mundur, cahaya mata berangsur-angsur menjadi liar, dan seutuhnya orang itu telah memasuki keadaan khusus. Waktu dupa wangi, mengatakan bahwa panjangnya tidak panjang, kata pendek tidak pendek, apa itu momen keterlambatan? Apakah Anda mau membingungkan saya? Milenial tersenyum ringan, tidak melihat mask. Tang San Dao, jangan katakan apa-apa. Untuk menyelamatkan tarian kecil itu, aku akan mengembalikan cincin jiwa dan tulang jiwa yang dia korbankan kepadaku kepadanya, dan menyuntikkan sebagian besar jiwanya ke tubuhnya untuk membantunya membangkitkan kembali. Saya secara alami ingin kembali ke cincin jiwa. Tentu saja, saya tidak akan menambahkan yang sama dengan yang asli,
dan mencoba menemukan cincin jiwa tingkat tinggi yang cocok untuk saya. Itu memiliki efek. Jiwa binatang yang berkorban masih bisa dibangkitkan? Salju milenial sangat terkejut dan memandang Tang San dengan luar biasa. Kamu adalah pria yang pandai membuat mukjizat. Bukannya aku pandai menciptakan mukjizat. Ini adalah hal-hal yang membuatmu Wushu Temple. Wuhun Temple Miu yang membuat tarian kecil berkorban untuk menyelamatkanku. Tarian kecil adalah kekasihku. Ditambah kebencian orang tua, guru permusuhan, saya sudah tidak konsisten dengan kuil Wuhun Anda. Millennium Snow menghela nafas, mungkin itu untuk membuat orang, mari kita kebalikannya. Jika kamu dilahirkan di Wuhun Temple, aku takut itu adalah ide lain. Dupa telah dinyalakan, biarkan aku melihat apa yang kamu miliki. Dengan itu, saya bisa bertahan pada waktu yang harum di bawah serangan saya. Tang San haha tersenyum, aku tidak pernah ingin mencium aroma di bawah seranganmu, tetapi untuk menjaga agar seranganku beraroma. Hati-hati. Boom, nyala cahaya biru emas langsung naik, dan 9 cincin jiwa pada tubuh Tang San ternyata semuanya dalam sekejap. Momen hitam dan merah asli menghilang sepenuhnya, dan sisanya hanya emas biru tengkorak. 9 cincin jiwa kaisar perak birunya berubah menjadi warna emas biru, dan tubuhnya menjadi warna yang sama. Oh, keterampilan apa ini? Apakah ini keterampilan jiwamu sendiri? Millennial Snow tidak ingin menyerang. Dia sangat aneh ketika dia melihat perubahan di Tang San. Setidaknya dia belum pernah melihat guru jiwa. Warna cincin jiwanya sendiri berubah menurut Wuhun, bahkan jika dia di hadapan Tuhan. Saya tidak pernah memikirkannya. Boom, api biru emas yang keras membuat tubuh Tang San, tanpa menggunakan keterampilan jiwa apapun. Tang San begitu terburu-buru menuju milenium sebagai panah. Seperti yang dia katakan sebelumnya, dia ingin menggunakan serangan paling murni untuk menghadapi milenium tingkat dewa. Salju berusia 1000 tahun secara alami tidak akan memiliki punggung belakang, dan keenam sayap akan dipindahkan dengan ringan. Saat berikutnya dia telah datang ke Tang San. Dewanya dapat dengan jelas merasakan tempat yang paling rentan di Tang San. Kemajuan tiba-tibanya tepat. Ini adalah kecepatan Tang Tiga yang belum tergesa-gesa, dan kekuatan belum terakumulasi ke puncak. Gerakan dan reaksi Tang San sangat cepat, dan kepalan tangan kanan hampir secara instan terlempar keluar. Nyala biru emas seluruh tubuh membungkus tangannya menjadi kepalan tangan berwarna jade, dan dada terbanting ke arah salju berusia ribuan tahun. Pukulan yang tampaknya sederhana dan langsung ini memberi perasaan 1000 salju sama sekali tidak sederhana. Pada saat tinju Tang San dipukul, dia jelas merasa bahwa semua rumput perak biru di seluruh Star Forest terintegrasi dengan tinjunya pada saat ini. Ini seperti kekuatan rumput biru dan perak yang mengembun seluruh hutan berbintang. Ribuan pohon salju emas dan Tang San yang bersinar dengan api biru emas, tinju penuh nafas kehidupan tiba-tiba bertabrakan. Ledakan itu menggedor, nyala biru emas naik ke langit, dan tubuh Tang juga terbanting. Namun, tubuh salju milenial tingkat dewa masih di udara untuk sementara waktu, dan aroma kehidupan besar yang benar-benar menekan dewa-dewanya muncul sedikit cacat. Bagaimana itu mungkin? Millennium telah melebarkan mata mereka. Dia tidak mengerti bagaimana Tang San melakukannya. Saya tahu bahwa Tang San tidak melepaskan ladang biru dan perak, tetapi memobilisasi kekuatan rumput biru dan perak di seluruh Star Forest. Ini hanyalah kemampuan yang dapat dicapai oleh Tuhan, dan itu adalah jenis kekuatan yang memihak dewa alam. Namun, salju milenium juga dengan cepat menemukan bahwa meskipun tubuh Tang San Fei tidak menderita bahaya apapun, dan bahkan menolak kekuatan pembebasannya sendiri, 9 cincin jiwa di sekelilingnya sudah rusak. Berubah menjadi cahaya biru emas kecil menghilang ke udara. Apa ini? Millennial Snow menatap Tang San dengan heran, tetapi tubuh Tang San berhenti terbang setelah selusin meter. Matanya benar-benar berubah menjadi emas biru pada saat ini, menyinari nyala api yang liar. Seperti Raja Binatang Buas, dengan dominasi yang tak tertandingi, bergegas kembali dengan nyala api biru emas yang licik, kali ini, bahkan lebih cepat dan lebih keras dari sebelumnya. Jelas, kekuatan yang dia lepaskan saat ini telah mencapai tingkat yang lebih kuat. Ribuan alis salju sedikit berkerut. Kali ini dia tidak mengambil pimpinan untuk mengambilnya. Cahaya keemasan tubuhnya meletus seketika dan berubah menjadi nyala emas. Nafas suci kecoa pecah. Nyala api emas yang besar membuat udara berputar dan menyesap. Dalam suara, tangan-tangan itu sama, satu tangan memegang pukulan Tang Sancong, tangan lainnya langsung meraih bahu Tang San. Kecepatannya sangat cepat, cahaya keemasan hampir di seluruh dinasti Tang. Seluruh tubuh, termasuk nyala biru emas yang dilepaskan darinya.
Setelah ditolak oleh Tangsan beberapa kali, Millennium Snow akhirnya melepaskan kekuatan setingkat dewanya. Meskipun dia tidak menggunakan artefak sebagai malaikat Tuhan, dia adalah Tuhan, dan kekuatan ini ditembak. Tiba-tiba ditekan Tangsan. Namun, tubuh Tangsan, yang tak tertandingi liar, tiba-tiba berhenti di udara, dan berhenti keras. Tangannya menyilangkan busur aneh di depan dadanya, dan traksi lingkaran itu seketika. Semua api biru emas di sekitar tubuhnya, dan bahkan miliknya, langsung mengembun di telapak tangannya, berubah menjadi pusaran api biru emas yang diisi di dadanya. Di bawah kaki, gerakan ilusi, salju milenium hanya merasa bahwa Tangsan tiba-tiba menjadi tidak nyata. Tampaknya ada beberapa hantu muncul di depannya pada saat yang sama. Dengan deteksi Tuhan, dia dapat secara akurat mengetahuinya. Salah satunya adalah Tangsan asli. Tetapi dia masih menemukan bahwa bayangan virtual yang dihasilkan oleh bergoyangnya Tangsan meninggalkan bagian dari kekuatan serangannya sendiri. Beri aku istirahat. Tangsan mengeluarkan suara, penuh gemuruh jera, pusaran biru emas di tangannya menemani cincin jiwa kedua di tubuhnya yang hampir meledak pada saat bersamaan. Kekuatan ledakan yang tak tertandingi membuat cahaya biru emas berubah menjadi momen emas dalam sekejap. Fluktuasi energi besar meroket dan berubah menjadi kolom cahaya emas besar. Sulit menerobos cahaya keemasan yang diselimuti salju. Dan tangan Tangsan juga menemukan tangan yang diserahkan oleh Qian Xiaosui pada saat ini. Tangan kiri tak menghasilkan kekuatan isap yang sangat besar, dan tangan kanan menghasilkan dorongan besar. Di bawah milenium, salju hanya merasa bahwa tubuhnya bias, dan sebagian besar kekuatan serangan diturunkan. Hanya sebagian kecil yang bertabrakan dengan tubuh Tangsan. Antara dua tubuh terhuyung-huyung, tiba-tiba mengubah posisi. Tubuh-tubuh itu terhuyung-huyung, dan masing-masing terbang di atas puluhan meter untuk menstabilkan tubuh. Kuasa Tuhan. Wajah Qian Shuesno menjadi bermartabat pada saat ini. Melalui dua tabrakan, dia dengan jelas memahami bahwa Tangsan pada saat ini merangsang kemampuannya dengan cara khusus. Dia tidak menggunakan keterampilan jiwa. Tetapi kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat Tuhan. Qian Qiusui tidak tahu bagaimana Tangsan bisa melakukannya. Tetapi dari Tangsan, dia juga merasakan ancaman. Apakah Anda ingin memimpin dalam menggunakan keterampilan jiwa? Saya bertanya pada diri sendiri di jantung milenium. Tidak, tidak pernah. Ribuan mata salju mengembun, dan kebanggaan batin membuatnya tidak pernah melakukan itu. Meskipun dia tahu bahwa Tangsan tidak menggunakan jiwa sekarang, itu mungkin karena dia tidak bisa melakukannya sama sekali, tetapi dia masih belum menggunakan keterampilan jiwanya sendiri. Dia ingin menjadi tegak dan mengalahkan Tangsan dengan cara yang paling langsung untuk menaklukkan Tangsan. Tangsan bergerak lagi. Kali ini, tubuhnya menjadi lebih ilusi. Itu seperti hantu, dengan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, sama seperti datang bersama-sama dari segala arah, bergegas menuju ribuan mil salju. Salju milenium mendengus, mutiara biji-bijian, juga cahaya Cina. Boom, 6 sayap di belakangnya mengepap pada saat yang sama. Nyala emas yang tak tertandingi langsung menyelimuti tubuhnya sepenuhnya. Seluruh orang itu seperti meteor emas secara umum. Terlepas dari semua bayangan virtual yang dibuat tubuh Tangsan, tangan kanan menjadi kepalan tangan, dan langsung menuju tubuh untuk mendeteksi tubuh dinasti Tang. Satu emas biru, dua angka seperti meteor untuk menangkap bulan. Tangsan tidak bermaksud menghindar pada saat ini, kedua tangan mengepal pada saat yang sama, api biru emas sepenuhnya mengembun pada tinjunya sendiri. 8 tombak laba-laba di belakangnya sudah karena dia kekuatan penuh pecah dan semua energi terkondensasi di atas ini. Boom, kedua sosok itu bertabrakan dalam sekejap, dan kolom cahaya keemasan besar itu berlari ke langit selama ratusan meter, melampaui seluruh hutan berbintang. Hamparan besar rumput perak biru melepaskan kecemerlangan emas biru yang kuat di bawah kedok cahaya ini, tetapi pada saat berikutnya layu, berubah menjadi abu terbang dan menghilang. Dengan bantuan kekuatan ketangsan, mereka sudah memiliki banyak yang telah dihancurkan oleh kekuatan malaikat. Itu saja, rumput perak biru di hutan Star masih penuh perang yang mengasyikkan. Mampu mati untuk kaisar, dalam hati mereka yang sederhana, itu adalah kemuliaan mutlak. Tubuh Millennium Snow mengalami stagnasi dalam posisi tabrakan, dan tubuh Tangsan terbang jauh sejauh ini. Badannya yang kokoh tidak tahu berapa banyak pohon yang patah. Darah emas pucat di mulutnya gila, dan ketika darah dikeluarkan, darah itu langsung berubah menjadi kobaran api biru emas. Dalam serangan ini, Millennium Snow mendemonstrasikan sepenuhnya kekuatan Tuhan yang tak terhentikan. Di bawah amarah yang nyata, itu menghancurkan Tangsan dan melukainya. Pada saat yang sama, cincin jiwa ketiga Tangsan juga rusak. Namun,
Qian Xuesno masih merasa bahwa meskipun Tang San terluka, luka itu tidak terlalu serius. Sebaliknya, dia menggunakan tubuh untuk terbang mundur, sebanyak mungkin untuk menyelesaikan kekuatan malaikat yang telah dia tempatkan padanya. Dengan desahan pujian, Qian Xuesue tahu sendiri. Jika dia menggunakan kekuatan pengerahan tenaga dan pembongkaran, dia mungkin tidak sebagus Tang San. Jika dia juga memiliki kekuatan yang sama seperti dirinya, saya takut dia masih bukan lawannya. Justru karena ini, ada kilatan pembunuhan di mata milenium. Jika orang seperti itu tidak dapat mengendalikan, bahkan jika ia adalah cacat terbesar di hatinya, ia juga harus membunuhnya. Jika tidak, di masa depan, ia akan mencapai posisi para dewa harus menjadi ancaman terbesar bagi Kekaisaran Wuhun, dan bahkan mungkin membawa krisis kehancuran ke Kekaisaran Wuhun.